Apa artinya hasil imbang Newcastle United versus Leicester City pada Selasa dini hari? Apakah hasil imbang itu berarti pasukan Eddie Howe sudah pasti lolos ke Liga Champions? Bagaimana dengan skuad berubah biru? Apakah mereka sudah pasti terdegradasi? Kita akan membahas dampak dari laga Newcastle versus Leicester untuk laga Brighton versus Manchester City pada Kamis 25 Mei, dan untuk pertandingan Manchester United versus Chelsea pada hari Jumat 26 Mei, dan 10 pertandingan yang dilangsungkan bersamaan pada Minggu jelang tengah malam 28 Mei 2023. Hasil imbang Newcastle berita sedih bagi Liverpool. Hasil imbang Newcastle kontra Leicester yang selesai pada Selasa dini hari 23 Mei sudah cukup untuk memastikan mereka melaju ke Liga Champions musim depan 2023-24. Koleksi nilai pasukan Eddie Howe itu sudah tidak mungkin lagi dikejar oleh Liverpool. Koleksi nilai Newcastle usai hasil imbang itu 70 poin, sementara koleksi nilai Liverpool pada urutan kelima klasemen Liga Inggris 66 poin. Kalaupun Mohamed Salah dan rekan-rekannya memenangkan laga terakhir di Southampton pada hari Minggu 28 Mei maksimal 69 poin. Tidak bisa menggusur posisi Bruno Guimaraes dan rekan-rekannya dari urutan ketiga klasemen Liga Inggris. Itu artinya sudah pasti, sudah resmi Newcastle akan bermain di kompetisi elit Eropa pada musim depan. Terakhir kalinya Newcastle bermain di Liga Champions, tahu kapan? 2003. Itu berarti 20 tahun silam. Luar biasa. Para pemain The Magpies dan pelatih Eddie Howe kini akan berstatus pahlawan di St. James Park. 4 besar Liga Champions kini bergantung pada Manchester United. Siapa yang akan mengambil jatah satu tempat lagi untuk Liga Champions musim depan? Seharusnya Manchester United. Skuad Erik ten Hag itu hanya butuh 1 poin saja dari pertandingan Jumat dini hari 26 Mei melawan Chelsea guna memastikan satu tempat di kompetisi elit Eropa. Jika Setan Merah sampai draw melawan Kai Havertz dan rekan-rekannya, maka tim merah kota Manchester itu akan mendapatkan 70 poin yang cukup untuk menjauhkan diri dari kejaran Liverpool di urutan kelima. The Reds maksimal hanya akan memperoleh 69 poin jika menang di Southampton pada pekan terakhir. Rasanya para pemain Red Devils cukup berpengalaman untuk tidak membuat kecewa para pendukung dengan menelan kekalahan melawan The Blues. Sudah cukup 2 kekalahan beruntun di West Ham dan di Brighton pada awal Mei membuat jarak dengan Liverpool terpangkas menjadi hanya 1 poin saja, sebelum Reds merusak peluang mereka sendiri dengan hasil imbang melawan Aston Villa. Dua tim Manchester dan Brighton masih 36 pertandingan. Padatnya jadwal terkait Piala FA dan peristiwa kematian Ratu Elizabeth pada 8 September menyebabkan dua tim Liga Inggris asal kota Manchester baru bertanding sebanyak 36 kali. Penundaan itu menghasilkan keuntungan bagi Red Devils dan The Sky Blues. Manchester City baru memainkan laga tunda lawan Brighton pada hari Kamis 25 Mei, sementara United laga tunda melawan Chelsea pada hari Jumat 26 Mei. Head-to-head Manchester United versus Chelsea. Bagaimana prospek kemenangan tim merah melawan tim biru? Mengasumsikan The Blues memiliki kekuatan yang sama seperti musim-musim sebelumnya, maka kemungkinan besar pertandingan hari Jumat 26 Mei akan berakhir imbang. 5 head-to-head terbaru kedua tim tahu berakhir bagaimana? Kelima-limanya usai draw. 3 pertemuan terakhir bahkan selesai dengan skor sama persis 1-1 termasuk perjumpaan terakhir Oktober 2022 di Stamford Bridge. Apakah Frank Lampard akan memaksakan sebuah kemenangan? Secara pribadi, ya, untuk menyelamatkan persentase kemenangan di Chelsea yang sangat memalukan saat ini. Hanya 11,1% saja hasil dari 1 kemenangan, 1 hasil draw, dan 7 kekalahan sejak mengambil alih kursi panas Stamford Bridge pada 6 April 2023. Tadi kita sudah tahu Bruno Fernandes dan rekan-rekannya cuma butuh 1 hasil imbang guna memastikan kelolosan ke Liga Champions. Jangan sampai permainan menyerang dan terbuka dari Setan Merah menyebabkan Chelsea mencetak gol dan mencederai peluang kelolosan ke kompetisi elit Eropa. 2 laga terakhir di Bournemouth dan saat mereka menjamu Wolverhampton, Setan Merah berhasil menjaga gawang David De Gea tetap bersih. Erik ten Hag diperkirakan akan menurunkan susunan pemain yang lebih defensif saat bertanding melawan Chelsea sebelum laga terakhir Minggu 28 Mei menerima lawatan Fulham.
Head-to-head Brighton versus Manchester City. Laga yang satu ini Kamis dini hari tidak berdampak bagi 4 besar Liga Inggris, tetapi bisa menambah kesedihan Liverpool, yaitu jika Brighton memenangkan laga pekan ke-37 melawan Manchester City dan kemudian menang lagi di kandang Aston Villa pada Minggu 28 Mei. Jika hal itu terjadi, maka koleksi nilai Brighton akan mencapai 67 poin. Liverpool dengan demikian dipaksa untuk menang pada pekan terakhirnya di Southampton jika tidak mau tergusur ke urutan 6, posisi terburuk Reds selama beberapa musim terakhir. Data head-to-head kedua tim biru ini menunjukkan 3 perjumpaan terbaru usai dengan kemenangan besar skuad Pep Guardiola. Secara berturut-turut skor 1-4, 3-0, dan 3-1. Hanya 1 kali dari 5 head-to-head terkininya, si burung camar menang atas The Sky Blues, yaitu skor 3-2 pada Mei 2021. Brighton berpotensi bikin sedih Liverpool. Masih ingat nggak kapan terakhir kalinya Liverpool menduduki posisi serendah ini pada akhir musim? Tahun 2015, Reds menduduki ranking 6, lalu disusul posisi 8 pada musim berikutnya yang selesai pertengahan 2016. Menyebabkan Liverpool absen dari kompetisi Eropa pada musim selanjutnya. Sejak kedatangan Jurgen Norbert Klopp di Anfield pada pertengahan 2015-16, dia membawa Reds lolos ke Liga Champions untuk 6 musim terbarunya, serta 1 kali merengkuh trofi kuping besar pada tahun 2019, mengalahkan Tottenham Hotspur dengan skor 2-0. Sebelum dan sesudahnya, Reds lolos ke final pada 2018 dan 2022, tetapi kalah pada partai puncak. Tahu siapa lawan yang 2 kali menghabisi Liverpool di final? Real Madrid. Skor 3-1 pada 2018 untuk partai final di Kiev, Ukraina, dan skor 1-0 pada 2022 untuk final di Saint-Denis di Prancis. Senario untuk zona degradasi. Statistik permainan Newcastle versus Leicester pada Selasa dini hari 23 Mei benar-benar keterlaluan. Dean Smith memerintahkan anak buahnya untuk main parkir bis. Hanya 23% dominasi bola selama 90 menit, memiliki 1 saja peluang mencetak gol dari 1 percobaan, dan gagal. Skor 0-0 bertahan sampai akhir. Dengan demikian, Rubah Biru akan dipaksa menunggu sampai dengan hari Minggu 28 Mei untuk mengetahui nasibnya terdegradasi atau tidak. Pada pekan terakhir itu, The Foxes akan bertanding melawan tim yang di atas kertas lebih kuat, West Ham United, namun sudah tidak terancam degradasi. Jadwal final Liga Konferensi Eropa pada awal Juni akan memaksa David Moyes menurunkan susunan pemain pelapis dan menyimpan semua pemain utamanya dari kemungkinan cedera. Mungkin itu sebabnya Dean Smith memerintahkan laga usai dengan hasil imbang, meraih 1 poin lawan Newcastle, karena tahu bahwa David Moyes akan memainkan tim lapis kedua pada pekan ke-38. Moyes sudah pasti akan memilih final kompetisi Eropa daripada memaksakan kemenangan pada laga melawan Leicester. Hanya trofi Eropa yang bisa menyelamatkan musim buruk The Hammers. Sementara itu, Everton pesaing Leicester untuk keluar dari zona merah akan menjamu Bournemouth yang juga sudah aman dari ancaman degradasi. Sedangkan Leeds United akan menghadapi lawan yang jauh lebih sulit, Tottenham Hotspur yang masih berpeluang finish pada urutan ke-7, mengasumsikan Aston Villa kalah atau imbang saat melawan Brighton pada hari Minggu. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Liverpool sudah pasti akan berlaga di Liga Eropa musim depan? Apakah Manchester United akan mengamankan 2 kemenangan dari 2 laga terakhirnya? Dan siapa 2 tim yang akan menemani Southampton turun ke divisi Championship? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa klik like, subscribe, serta tandang loncengnya.